Halo Sobat Baca, apa kabarmu hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film animasi seru, yang bercerita tentang anak manusia, yang hidup bersama para hewan. Penasaran kan? Oke, gak usah berlama-lama lagi, siapkan kopimu, dan pasang headsetmu, dan kita mulai, alur cerita film Tarzan. J.J. Greystock, yang berusia 4 tahun, adalah anak tunggal, dari pasangan suami istri kaya raya, John dan Alice Greystock. John, mendanai penelitian seorang ilmuwan hutan, yang tinggal di tengah hutan belantara Afrika, untuk mencari sebuah sumber energi besar. Konon, ada batu meteor raksasa, dari luar angkasa, yang jatuh ke bumi puluhan tahun yang lalu. Belum ada yang mengetahui lokasi jatuhnya batu meteor itu, sehingga, banyak yang menganggap, kalau kisah itu hanya legenda. Tapi peneliti itu merasa yakin, kalau batu meteor itu, memang ada, dan dia bersedia mencarinya. Hanya saja dia tidak memiliki uang, maka dia meminta bantuan pengusaha kaya, John Greystock, untuk mendanai penelitiannya. Tapi, setelah penelitian berbulan-bulan tanpa hasil, John akhirnya menemui si peneliti di hutan, dan mengajaknya pulang ke kota. Penelitian itu sia-sia saja, karena kemungkinan besar, batu meteor itu memang hanya legenda, dan ia akan menghentikan bantuan penelitian untuknya. Tapi, si peneliti memutuskan untuk tetap tinggal di hutan. Selama menunggu orang tuanya berbicara, JJ memilih bermain-main di hutan, bersama boneka beruangnya. Ada seekor burung phoenix berwarna oranye, yang tampaknya selalu terbang di dekatnya. JJ sangat menyukai hutan, dan sering membayangkan kalau dia adalah raja penguasa hutan, dan menamai dirinya, Tarzan. Dia berhenti bermain, ketika ibunya mengajaknya pulang ke kota, dengan menaiki helikopter. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada si peneliti, mereka pun berangkat. Di tengah penerbangan, John melihat keanehan di tengah hutan dan ingin menyelidikinya. Helikopter pun turun di sebuah dataran luas berbatu, di depan gua yang besar. John masuk untuk menyelidikinya, sementara Alice dan JJ menunggu di depan gua. Ternyata, gua itu adalah tempat jatuhnya batu meteor, yang selama ini mereka cari-cari. John sangat antusias dengan penemuannya itu, dan ingin membawa serpihan batu hitam dengan garis merah itu, sebagai bukti. Namun, hal itu berujung pada bencana. Gua itu bergetar, seperti akan longsor, dan ada ledakan di mana-mana. Diikuti dengan hujan deras dan badai, yang menerpa hutan itu. Dengan buru-buru, mereka meninggalkan tempat itu, tapi kurang cepat. Helikopter mereka tersambar petir, dan akhirnya jatuh dan menabrak tebing di tepi air terjun. Sementara itu, di sisi lain hutan, sekumpulan gorila sedang mengalami masa sulit, karena kelompok mereka diserang oleh gorila lain yang ganas. Gorila jantan pemimpin kelompok itu dibunuh secara brutal oleh pejantan baru yang ganas ini. Di hari yang sama itu juga, si gorila betina kehilangan anaknya yang bermain di tepi jurang dan terjatuh. Ketika dia terduduk di tepi jurang, meratapi anaknya yang terjatuh, dia melihat helikopter yang membawa keluarga Greystock sedang meluncur jatuh ke jurang dan meledak. Gorila betina itu mendatangi lokasi jatuhnya helikopter dan menemukan JJ sedang menangis sendirian di sana. Gorila yang sedang berduka itu merasa kalau dia menemukan anak lain sebagai pengganti anaknya yang tewas. Ia lalu membawa JJ yang sedang shock dan membesarkannya. Pejantan ganas yang kini menjadi pemimpin kelompok gorila itu tidak menyukai keberadaan JJ dan selalu mencari cara untuk mengusirnya. Tapi, gorila yang lain menyukainya dan berteman dengannya. Kehidupan hutan membuat JJ tumbuh menjadi anak yang kuat dan mampu mengatasi segala rintangan di hutan. Tapi, dia tetap merasa kalau dia berbeda dari kumpulan gorila itu. Ketika akhirnya, dia menemukan lokasi jatuhnya helikopter mereka dulu, dan dia ingat kalau dia punya orang tua, dan bahwa dia memang berbeda, tapi tak ada yang bisa dilakukannya. Dia hanya membawa tas yang ditemukannya di dalam helikopter. Di dalamnya, dia menemukan foto orang tuanya, bersama potongan batu meteor, yang diambil ayahnya dari gua itu. Dia menyimpan semuanya di pohon tempatnya tidur. Namun jalan hidupnya berubah ketika dia bertemu dengan Jane Porter, yang merupakan putri dari peneliti, yang dulu didanai ayahnya, John. JJ tidak bisa mengingat tentang peneliti itu, tapi dia memiliki perasaan yang aneh, ketika melihat Jane yang cantik. Dia menyelamatkan Jane, dari serangan hewan hutan, dan itulah saat mereka bertemu. Tapi JJ masih terlalu takut untuk mendekat, dan hanya bisa mendegu dengan bahasa khas gorila, yang dipelajarinya dari kelompoknya di hutan. Jane hanya sebentar berada di sana,
untuk mengunjungi ayahnya. Ayahnya mengelola usaha safari untuk pengunjung yang ingin melihat-lihat hutan Afrika, sebagai usaha untuk mendanai penelitiannya. Meskipun tampaknya tidak terlalu berhasil, Jen mengajak ayahnya untuk kembali ke kota. Namun ia menolak, maka Jen akhirnya harus pulang sendiri. Setelah itu, dia kembali ke kota, dan hanya meninggalkan sehelai syal untuk JJ. JJ menyimpan syal itu dengan baik, dan menunggu, hingga Jen datang lagi ke hutan itu. Setelah beberapa tahun, Jen akhirnya kembali ke sana bersama seorang pria tamak, Clayton, yang ternyata adalah CEO pengganti, di perusahaan milik John Greystock, ayah JJ, setelah dia menghilang bersama istrinya, di pedalaman hutan Afrika. Ternyata, Clayton menipu Jen. Jen dulunya, datang untuk meminta bantuan, dari perusahaan besar itu, agar membantunya melindungi hutan Afrika, dan Clayton, tidak berniat membantunya, tapi dia tahu kalau ayah Jen, adalah seorang peneliti, yang mencari keberadaan batu meteor sumber energi baru, yang dulu juga dicari oleh John Greystock. Dia pura-pura setuju dengan Jen, hanya agar ia mengantarkannya ke lokasi tempat ayahnya berada. Setelah bertemu dengan si peneliti, ia memintanya untuk melanjutkan pencarian batu meteor itu. Peneliti itu beranggapan kalau hilangnya John dan Alice berkaitan dengan penelitian batu meteor itu, menolak. Ia mengatakan, kalau meteor itu, hanyalah legenda. Tapi Clayton tetap memaksa, dan mengancam kalau ia menolak, maka ia akan membahayakan nyawa Jen. Jen yang mengetahui tujuan Clayton yang sebenarnya, kecewa karena merasa tertipu. Jen melarikan diri ke hutan, namun, Jen terjatuh ke sungai, dan JJ berusaha untuk menolongnya. Setelah sadar, JJ memperkenalkan diri sebagai Tarzan, dan akhirnya mereka pun jalan-jalan, mengelilingi hutan. Tarzan membawa Jen ke rumah hutannya, dan memberi Jen sebuah batu meteor itu. Lalu, lewatlah helikopter milik Clayton, yang menjelajahi hutan untuk mencari Jen. Clayton melihat Tarzan, dari dekat dan menyadari kalau dia adalah keturunan Greystock. Clayton lalu menembak, untuk membunuh Tarzan, untuk memastikan posisinya, sebagai CEO di perusahaan Greystock, tidak tersingkir, karena ternyata ada keturunan aslinya, yang masih hidup. Tarzan membawa Jen kabur dari pengejaran helikopter Clayton, hingga akhirnya membawa mereka, menemukan gua tempat batu meteor itu berada. Dan Tarzan menemukan palu milik ayahnya, dan tiba-tiba ingat bagaimana ia kehilangan orang tuanya, karena pencarian batu itu. Setelah melihat Tarzan, Jen baru menyadari bahwa Tarzan, adalah JJ Greystock. Dan Tarzan pun menganggap, bahwa batu itu berbahaya, dan seharusnya tidak diusik. Mereka pun pergi dari gua tersebut, namun, suasana di sekitar hutan itu, juga berbeda dari bagian hutan biasa. Mereka hampir dimangsa oleh tanaman ganas, yang menjalar di sana, sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Tarzan lalu membawa Jen, menemui keluarga gorilanya, dan bertemu dengan gorila betina, yang sudah membesarkannya. Kelompok itu menyambut Jen dengan baik, tapi pejantan jahat pemimpinnya menolak. Hal itu mengakibatkan Tarzan harus berkelahi dengannya. Yang kalah, harus pergi dari kelompok itu, dan yang menang, terpilih sebagai pemimpin kelompok yang baru. Tarzan menang, dan diangkat jadi pemimpin kelompok. Di malam harinya, saat mereka tengah kencan, tiba-tiba lewat helikopter pasukan Clayton. Dan Jen menyadari, kalau Tarzan dan kelompok gorilanya, akan selalu berada dalam bahaya selama dia masih di sana. Ia lalu meminta Tarzan mengantarkannya kembali ke tempat ayahnya, agar Clayton berhenti memburunya. Dia tidak menyadari kalau Clayton sudah mengetahui, bahwa Tarzan adalah seorang Greystock. Di tempat ayahnya, Jen yang mau masuk ke tenda, tapi dicegat oleh Clayton. Ia melihat kalung yang dipakai oleh Jen, dan memaksanya memberitahu, dari mana dia menemukan batu itu, dengan ancaman akan membunuh Tarzan, kalau dia menolak. Tarzan, datang malam itu, berusaha untuk membebaskan Jen, tapi tempat itu sudah dipenuhi oleh anak buah Clayton, yang bersenjata lengkap. Clayton, bahkan tega menembak ibu gorila, dan berhasil menangkap, serta mengurung Tarzan di dalam kandang.
Tarzan akhirnya bisa bebas, karena ada kawannya yang datang menolong. Ia lalu membawa ibu gorilanya kembali ke tempat mereka dan berusaha mengobatinya. Ia menitipkan ibu gorila pada salah satu temannya. Lalu berniat menyusul komplotan Clayton yang sedang menuju ke gua tempat batu meteor. Dia meminta bantuan dari hewan-hewan hutan untuk mengalahkan mereka. Sementara itu, komplotan Clayton sudah sampai di gua dan sedang menyusun banyak peledak di sekitarnya. Mereka akan menghancurkan gua itu sebelum menambang batu meteor di dalamnya. Jen dan ayahnya diikat di dalam, akan diledakkan bersama dengan gua itu. Tarzan berhasil menyelamatkan mereka tepat waktu. Ayahnya menyuruh mereka meninggalkan tempat itu secepatnya, sementara dia akan tinggal untuk mematikan peledak yang sudah terpasang. Di luar, komplotan Clayton gagal meledakkan gua itu karena kabelnya sudah dipotong oleh ayah Jen. Saat Tarzan menyerang anak buah Clayton, hewan-hewan hutan membantu menyerang mereka dan membuat mereka melarikan diri. Dalam usaha melarikan diri, dengan helikopter, mereka menabrak jurang dan meledak. Mereka segera meninggalkan tempat itu karena ada hujan dan badai. Gua itu seperti rubuh dan menutup. Tarzan dan Jen keluar dengan selamat. Mereka kembali dengan selamat, dan pulang ke kelompok gorilanya dan menemukan kalau si ibu gorila juga sudah sembuh. Pada akhirnya, ayah Jen berhasil selamat, dan membawa sebongkah besar batu meteorit itu untuk penelitiannya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini.